Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang jenis-jenis makna. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik yang diampu oleh Ibu Ruli Andayani MPD. Dan berikut nama anggota dari kelompok kami: Alvina Fadila Santri, Sita Muthaharoh, Catherine Mirella, dan Fadilatus Sa'diyah. Makna leksikal gramatikal. Perbedaan makna leksikal dan makna gramatikal didasarkan objek yang diteliti, yakni makna-makna yang ada pada tataran leksikal dan makna-makna yang ada pada tataran gramatik, morfologi, dan sintaksis, atau juga berdasarkan jenis semantiknya, yaitu semantik leksikal dan semantik gramatikal. Istilah leksikal adalah bentuk adjektif dari nominal leksikon yang kurang lebih bisa dipadankan dengan istilah vocabulary, kosakata, atau perbendaharaan kata. Satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan ujaran atau satuan bahasa yang memiliki makna. Kalau leksem dapat kita padankan dengan istilah kosakata, maka barangkali istilah leksem dapat kita padankan dengan istilah kata. Dengan demikian, makna leksikal itu dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat leksem, atau bersifat kata. Referennya sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna sesungguh-sungguhnya ada dalam kehidupan kita. Kalau kata dalam gramat disebut kata penuh full word seperti kata meja, tidur, dan cantik, memang memiliki makna leksikal, tetapi yang disebut kata tugas function word seperti kata dan, dalam, dan karena tidak memiliki makna leksikal. Dalam gramatika, kata-kata tersebut dianggap hanya memiliki tugas gramatikal. Makna leksikal biasanya dipertentangkan atau diposisikan dengan makna gramatikal. Kalau makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem atau kata yang sesuai dengan referennya, maka makna gramatikal ini adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Kita perhatikan contoh kalimat di bawah ini. 2A. Batu berat itu terangkat juga oleh adik. 2B. Ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas. Proses afiksasi pada kata angka dalam kata 2A melahirkan makna dapat, sedangkan dalam kata 2B melahirkan makna gramatikal tidak sengaja. Oleh karena itu, makna sebuah kata, baik kata dasar maupun kata jadian, sering sangat tergantung pada konteks kalimat atau konteks situasi. Maka makna gramatikal ini sering disebut makna kontekstual atau makna situasional. Selain itu, bisa juga disebut makna struktural karena proses dan satuan-satuan gramatikal itu selalu berkenaan dengan struktur kebahasaannya. Makna referensial non-referensial. Makna referensial adalah makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar atau objek atau gagasan, dan yang dapat dijelaskan oleh analisis komponen oleh Krida Laksana tahun 1984. Makna referensial merupakan makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang diamankan oleh leksem. Terlebih dahulu perlu kita pahami makna referen dan referensi. Referen atau acuan adalah kenyataan yang disegmentasikan dan merupakan fokus lambang. Referen merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Makna referensial mengisyaratkan pada kita tentang makna yang secara langsung mengacu pada sesuatu. Dapat berupa benda nyata, peristiwa, proses, gejala, ciri, dan sebagainya. Kalau kita mengatakan gunung, maka lambang ini mengacu pada tanah bukit yang sangat besar. Pemberian makna referensial suatu kata pada sisi lain tidak dapat dilepas dari pemahaman
pemberi makna itu sendiri terhadap ciri referen yang diajunya. Perlu pula kita pahami makna referensial ini di dalam hubungan dengan makna konseptual yang telah dijelaskan di depan. Untuk itulah kita berurusan juga dengan makna denotasi. Denotasi makna suatu leksem dapat menunjuk pada referensi dan dapat menunjuk pada hasil konseptualisasi. Denotasi makna kata atau leksem yang masih menunjuk pada referen dasar yang sesuai dengan fakta disebut makna referensial. Sedangkan denotasi makna kata yang dihasilkan dari konseptual para pemakainya disebut konseptual. Misalnya leksem mobil, perbedaan makna referensial atau leksem mobil, yaitu mobil adalah. Sedangkan perbedaan makna konseptual atas leksem mobil, yaitu mobil adalah alat angkutan atau transportasi. Maka makna non-referensial merupakan kebalikan dari makna referensial. Jika dalam makna referensial diaruskan dalam kalimat atau kata tersebut memiliki acuan, namun sebaliknya dalam makna non-referensial merupakan makna yang tidak memiliki acuan. Misalnya dalam kata sambung atau konjungsi dan preposisi. Kata-kata yang memiliki acuan namun tidak menetap pada satu kata atau dapat berpindah dari satu kalimat yang lainnya termasuk ke dalam makna non-referensial. Kata-kata seperti ini disebut sebagai kata deiktis. Denotatif dan konotatif. Pembedaan makna denotatif dan konotatif didasarkan pada ada atau tidaknya pada sebuah kata. Setiap kata, terutama yang disebut kata penuh, mempunyai makna denotatif, tetapi tidak setiap kata itu mempunyai makna konotatif. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa, maka dikatakan tidak memiliki konotasi, tetapi dapat disebut berkonotasi netral. Makna denotasi atau disebut juga makna denotasial, makna konseptual, makna kognitif karena dilihat dari sudut yang lain. Pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif ini lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Lalu karena itu, makna denotasi sering disebut sebagai makna sebenarnya. Umpamanya kata perempuan dan wanita. Kedua kata ini mempunyai makna denotasi yang sama, yaitu manusia dewasa bukan laki-laki. Begitu juga dengan gadis dan perawan, kata istri dan bini. Kata gadis dan perawan memiliki makna denotasi yang sama, yaitu wanita yang belum bersuami atau belum pernah bersetubuh. Sedangkan kata istri dan bini memiliki makna denotasi yang sama, yaitu wanita yang mempunyai suami. Dalam beberapa buku pelajaran, makna denotasi sering juga disebut makna dasar, makna asli, atau makna pusat. Dan makna konotasi disebut sebagai makna tambahan. Penggunaan makna dasar, makna asli, atau makna pusat untuk menyebut makna denotasi rasanya tidak memiliki persoalan. Tetapi penggunaan makna tambahan untuk menyebut makna konotasi kiranya perlu dikoreksi, yakni hanya tambahan yang bersifat memberi nilai rasa baik positif maupun negatif. Atau jika tidak bernilai rasa, dapat juga disebut berkonotasi netral. Makna konotasi sebuah kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, sesuai masyarakat dengan pandangan hidup dan norma-norma penilaian kelompok masyarakat tersebut. Umpamanya kata babi, di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam memiliki konotasi negatif karena binatang tersebut menurut hukum Islam adalah haram dan najis. Sebaliknya di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas bukan Islam seperti di Pulau Bali atau pedalaman Irian Jaya, kata babi tidak berkonotasi negatif. Kata laki dan bini dalam masyarakat Melayu Jakarta tidak berkonotasi negatif, tetapi dalam masyarakat intelek Indonesia dianggap berkonotasi negatif. Makna konotatif dapat juga berubah dari waktu ke waktu.
Misalnya kata ceramah. Dulu kata ini berkonotasi negatif karena berarti cerewet. Tetapi sekarang konotasinya positif. Sebaliknya kata perempuan dulu sebelum zaman Jepang berkonotasi netral, tetapi kini berkonotasi negatif. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi sifat manusia untuk selalu memperhalus pemakaian bahasa. Karena itu, diusahakanlah membentuk kata atau istilah baru untuk mengganti kata atau istilah yang dianggap berkonotasi negatif. Maka, dalam bahasa Indonesia muncullah kata tunanetra untuk mengganti buta, tunawicara untuk mengganti bisu, tunawisma untuk mengganti gelandangan, pramuniaga untuk mengganti pelayan, pramuwisma untuk mengganti pembantu rumah tangga, buang air ke belakang untuk mengganti kencing atau berak, dan mantan untuk mengganti bekas atau ex. Dalam perkembangan selanjutnya, ada juga kata-kata yang telah dianggap bernilai rasa halus itu, seperti kata tunanetra untuk mengganti buta, lama-lama dirasakan tidak halus lagi, maka diganti lagi dengan kata lain yang dianggap lebih halus lagi. Misalnya kata tunanetra itu yang kini diganti dengan kata cacat netra. Makna kata dan makna istilah. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tertentu. Di dalam tata bahasa, kata merupakan kombinasi morfem atau bagian terkecil dari sebuah kalimat. Kata adalah satuan terkecil yang dapat diartikan dan dapat membentuk frasa, klausa, ataupun kalimat. Menurut Yendra mengenal ilmu bahasa tahun 2018, makna adalah hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar. Penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pemakai, serta perwujudan makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling dimengerti. Pembedaan makna kata dan makna istilah berkaitan dengan tepat tidaknya makna sebuah satuan ujaran. Bisa juga berkenaan dengan penggunaan kata atau satuan ujaran secara umum atau secara khusus. Di dalam percakapan umum, seringkali kata-kata itu digunakan secara tidak cermat sehingga maknanya bersifat umum. Dalam penggunaan secara khusus dalam bidang kegiatan tertentu, kata-kata itu digunakan secara cermat sehingga maknanya pun menjadi tepat. Jenis kata berdasarkan bentuk. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata awal sebelum mengalami perubahan bentuk, fungsi, dan makna atau belum memiliki imbuhan. Contohnya, kerja, tulis, manfaat, baca, dan lain-lain. Yang kedua, kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami perubahan, bisa dalam bentuk asli ataupun perubahan suku kata dan imbuhan yang mengubah makna kata sebelumnya. Contohnya, A. Pengulangan bentuk dasar. Ada orang-orang, tim-tim, sayuran-sayuran. B. Kata ulang berimbuhan. Ada tarik-menarik, pukul-memukul, terus-menerus. C. Kata ulang perubahan makna. Ada bertahun-tahun, gotong royong, dan lain-lain. Yang ketiga, kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata yang kemudian membentuk makna baru. Jika kata terpisah dipisahkan, kata tersebut akan kembali dengan makna yang menyanyikan lagu itu. Kata majemuk berbeda sesuai dengan bentuk penulisan dan maknanya. Contohnya, buah hati, angkat kaki, rumah sakit, kereta api, buah tangan, dan lain-lain. Yang keempat, kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal bukan dari bahasa Indonesia yang diintegrasikan dalam bahasa Indonesia untuk menambah kata. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Menurut Nababan 2008, istilah adalah sebuah kata yang penggunaannya terbatas pada bidang tertentu. Istilah sendiri mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama, maknanya tidak berubah, yang kedua, mempunyai makna yang tunggal, yang ketiga, tidak mempunyai kata sinonim dan contohnya dalam kalimat atau kata antonim dan contohnya dalam kalimat, yang keempat, batasan pengertiannya pasti.
Jenis istilah yaitu istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah kata yang sudah menjadi bahasa umum atau sudah sering digunakan dan dipahami orang mengenai maknanya. Istilah umum bisa digunakan siapa saja karena tidak memerlukan pengetahuan khusus untuk mengartikannya. Istilah khusus adalah kata yang penggunaannya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Jenis istilah ini tidak semua orang dapat mengetahui artinya. Oleh karena itu, perlu dicari terlebih dahulu untuk menggunakannya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.